Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Izari Ditya dengan NPM 233121045 dari kelas IF 2322A dari mata kuliah troubleshooting. Di sini saya akan menjawab soal bertipe A untuk UAS kali ini. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur sumber daya dan penghubungan antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur, mengontrol, dan mengkoordinasi pengguna perangkat keras serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan perangkat lunak berjalan. Salah satu fungsi utamanya adalah manajemen proses, memori, penyimpanan, perangkat keras, dan keamanan, serta menyediakan antarmuka pengguna berbasis teks atau grafis untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan sistem operasi, pengguna tidak perlu berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Dengan sistem operasi berfungsi sebagai mediator. Contoh sistem operasi yang banyak digunakan adalah Windows, macOS, dan Linux untuk komputer, serta Android dan iOS untuk perangkat mobile. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dengan alat hitung sederhana sebelum berkembang menjadi perangkat canggih saat ini. Komponen generasi pertama yang muncul pada tahun 1940-an dan sangat besar, menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer generasi kedua yang muncul pada tahun 1950-an menggunakan transistor yang lebih kecil dan efisien. Komputer generasi 3 yang muncul pada tahun 1960-an menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Dan generasi keempat yang muncul pada tahun 1970-an dan sekarang menggunakan mikroprosesor yang membuat komputer lebih kompak dan cepat. Komputer ini telah berkembang menjadi perangkat yang lebih jauh canggih daripada generasi sebelumnya, seperti laptop, tablet, dan smartphone. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 3, yaitu sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama ada soket CPU, yang kedua ada slot RAM, yang ketiga ada chipset, dan yang keempat ada slot ekspansi, yang kelima ada port SATA atau M.2, yang keenam ada power connector, dan yang ketujuh ada BIOS atau UEFI chip. Lanjut ke soal nomor 4, apa fungsi Arithmetic Logic Unit atau ALU pada prosesor? ALU prosesor berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan SOR. ALU adalah komponen utama prosesor menangani semua perhitungan matematis dan mengambil keputusan logis dalam pengelolaan data. Lanjut ke nomor 5, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Kegunaan yang pertama adalah menginisialisasi perangkat keras. BIOS memeriksa dan menginisialisasi semua perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat lainnya saat komputer dinyalakan. Yang kedua ada mengelola proses booting. BIOS menentukan perangkat boot utama dari hard disk, SSD atau USB untuk memuat sistem operasi ke dalam memori. Dan yang ketiga ada memberikan antarmuka konfigurasi sistem. BIOS memungkinkan pengguna mengatur pengaturan perangkat keras seperti urutan boot, overclocking, dan konfigurasi lainnya melalui menu setup. Lanjut ke soal nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Untuk alat input, yang pertama adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data teks, angka, dan perintah. Yang kedua ada mouse, berfungsi untuk mengarahkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada scanner untuk mengonversi dokumen fisik menjadi data digital. Dan yang keempat ada mikrofon untuk merekam suara atau memberikan perintah suara. Untuk alat outputnya, yang pertama ada monitor, berfungsi sebagai menampilkan hasil pengolahan data secara visual. Yang kedua ada printer untuk mencetak data ke media fisik seperti kertas. Yang ketiga ada speaker untuk menghasilkan output dari suara dari komputer. Yang keempat
proyektor untuk menampilkan visual dari komputer ke layar atau permukaan besar. Lanjut ke nomor 7. Sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya minimal 10. Untuk masalah yang pertama adalah komputer tidak menyala. Penyebabnya power supply rusak atau kabel tidak terhubung. Dan untuk solusinya, periksa kabel daya, tombol power, dan ganti power supply jika diperlukan. Yang kedua permasalahan yang sering terjadi adalah layar tidak menampilkan gambar. Untuk penyebabnya adalah koneksi monitor ke CPU terputus atau kartu grafis bermasalah. Untuk solusinya, periksa kabel VGA atau HDMI, pastikan monitor menyala, dan tes dengan kartu grafis lain. Yang ketiga ada komputer lambat. Untuk penyebabnya adalah RAM penuh dan atau hard disk hampir penuh atau malware. Untuk solusinya, tambahkan RAM, hapus file yang tidak diperlukan, dan jalankan program antivirus. Yang keempat ada blue screen. Penyebab dari blue screen adalah driver tidak kompatibel, hardware rusak, atau overclocking. Untuk solusinya, perbarui driver, periksa hardware, atau hentikan overclocking. Yang kelima ada komputer tiba-tiba restart sendiri. Penyebabnya adalah overheating pada prosesor atau PSU bermasalah. Untuk solusinya adalah bersihkan kipas pendingin, ganti thermal paste, dan periksa power supply. Yang keenam ada suara tidak keluar dari speaker. Untuk penyebabnya adalah driver audio hilang atau perangkat audio salah diatur. Solusinya adalah install ulang driver audio dan periksa pengaturan output suara. Yang ketujuh ada keyboard atau mouse tidak berfungsi. Penyebabnya koneksi tidak stabil atau perangkat rusak. Solusinya periksa kabel dan atau koneksi nirkabel, coba di port lain atau ganti perangkat. Yang kedelapan, aplikasi tidak respon atau not responding. Penyebabnya adalah RAM tidak cukup atau bug pada aplikasi. Solusi untuk permasalahan ini adalah tutup aplikasi melalui Task Manager dan perbarui aplikasi ke versi terbaru. Yang kesembilan ada internet lambat atau tidak terhubung. Penyebabnya adalah masalah pada jaringan atau router. Solusinya restart router, periksa kabel, atau hubungi penyedia layanan internet. Dan yang ke-10 ada hard disk tidak terdeteksi. Penyebabnya adalah kabel SATA longgar atau hard disk rusak. Solusinya periksa kabel koneksi, ganti kabel SATA atau uji dengan hard disk lain. Lanjut ke soal nomor 8, lengkapilah informasi sesuai dengan fungsinya. Untuk komponen pertama ada RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan prosesor agar aplikasi dapat berjalan dengan cepat. Saat komputer dimatikan, data di RAM akan hilang. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak utama komputer dan bertanggung jawab atas operasi sistem dan aplikasi serta memproses data dan menjalankan instruksi program. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data abadi seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Data ini tetap ada meskipun komputer dimatikan. Yang keempat ada LAN card. Fungsi dari LAN card adalah untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal. Ini memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan perangkat lain di jaringan, seperti berbagi data, file, atau mengakses internet. Yang kelima ada VGA card. VGA card berfungsi untuk mengelola dan menghasilkan tampilan grafis pada layar monitor, termasuk gambar, video, dan animasi, serta mempercepat proses rendering grafis komputer adalah fungsi dari VGA card. Yang keenam ada BIOS. Fungsi sistem output dasar atau BIOS adalah untuk mengaktifkan perangkat keras saat komputer dinyalakan, menjalankan proses booting, dan menyediakan antarmuka untuk mengatur pengaturan perangkat keras seperti urutan boot dan pengaturan sistem. Yang ketujuh ada baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS, tanggal dan waktu meskipun komputer dimatikan atau kehilangan daya. Ini memastikan bahwa komputer dapat mengingat konfigurasi sistem saat dihidupkan kembali. Yang kedelapan ada sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola perangkat lunak dan perangkat keras komputer, menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, dan mengatur proses memori, penyimpanan, dan input-output perangkat. Dan yang terakhir ada software. Software berfungsi untuk memberikan instruksi atau program komputer untuk melakukan tugas tertentu seperti pengelolaan data, pengelolaan file, atau memberikan fitur tertentu kepada pengguna. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.